Baik, kita lihat sebuah kasus yang penting. Misalkan kita punya sebuah populasi yang dia berdistribusi secara normal. Ini himpunan populasi yang berdistribusi normal gitu. Jadi ini memiliki parameter rataan mu dan parameter variansi sigma kuadrat gitu. Misalkan jumlah data yang mencakup populasi adalah n gitu. Ambil sebuah sampel di sini sejumlah n data, n kecil sampel, kita akan menghitung X bar sampel, rataan sampel, dan variansi sampel. Nah, karena populasinya berdistribusi normal, jadi semua data dalam populasi membentuk distribusi normal, maka elemen himpunan dari subhimpunan dari populasi pun akan berkarakter normal pula. Jadi setiap data di sini di sampel yang ini, jadi X1, X2 sampai sejumlah n, xn, itu juga akan berdistribusi normal. Jadi mengikuti induknya, jadi sifat reproduksi. Jadi semua sampel yang dihasilkan dari populasi ini akan memiliki karakter distribusi yang sama. Dan kita lihat bahwa yang sampel ini terbebas dari parameter mu dan parameter sigma kuadrat gitu. Nah, kita lihat kita hitung statistik dari sini, X bar rataan sampel adalah per n kali penyumlahan anggotanya, X1 tambah X2 tambah X3 terus sampai elemen terakhir Xn. Nah, karena ini variabel acak, maka kita bisa menghitung menghitung rataan dari rataan sampel begitu. Jadi X bar kita bisa hitung rataannya. Jadi rataan dari rataan sampel. Gitu. Karena setiap sampel tadi memiliki rataan masing-masing gitu. Kita lihat bahwa karena variabel acak, kita akan bisa menghitung rataannya. Rataan X bar adalah mu X bar, kemudian variansi dari X bar adalah sigma kuadrat X bar gitu. Jadi karena X bar punya distribusi, dia variabel acak, maka setiap variabel acak yang ada distribusinya, dia memiliki tendensi tengah, nilai tengah, dan juga spread dari nilai tengah tersebut sebagai variansi atau simpangan baku begitu. Nah, untuk mencari rataan dari distribusi sampling X bar, ini rataan dari distribusi sampling X bar.
ini variansi dari distribusi sampling X bar gitu. Mu X bar dan sigma kuadrat X bar gitu. Nah, untuk mencari rataan dari distribusi sampling X bar, kita akan cari nilai ekspektasinya. Jadi mu X bar adalah nilai ekspektasi dari semua rataan sampel, begitu. Jadi kita operasikan nilai ekspektasi terhadap ruas yang sebelah kanan. Jadi begini, per n x1 tambah x2 tambah x3 tambah sampai elemen terakhir. Gitu. Kita pindah halaman. Ya, rataan dari distribusi sampling X bar adalah kita lihat bisa keluar per n-nya. Jadi per n kali ekspektasi dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai elemen terakhir Xn. Ini sama dengan per n kali ekspektasi dari X1 tambah ekspektasi dari X2 tambah ekspektasi dari X3 tambah ekspektasi dari variabel acak terakhir dalam sampel tersebut. Nah, karena ini X1, X2, X3 sampai Xn adalah berada dalam satu populasi yang sama, yang dia memiliki parameter rataan mu, maka ekspektasi dari X1 sama dengan ekspektasi dari X2 sama dengan ekspektasi dari X3 sama dengan ekspektasi dari yang terakhir. Ini sama dengan mu. Dari sampel yang sama dan dari populasi yang sama begitu. Nah, dengan demikian ekspektasi dari X bar, ya rataan dari rataan sampel itu sama dengan per n kali mu tambah mu tambah mu tambah mu terakhir. Ini ada 1, 2, 3 sampai n, berarti ada n mu. Jadi ini ada n kali. Nah, dan demikian kita lihat sama dengan per n kali n mu. Nah, jadi rataan dari distribusi sampling X bar adalah nilai ekspektasi dari X bar, rataan sampel, sama dengan mu. Kita lihat bahwa jika himpunan populasi dengan parameter mu, parameter rataan mu dan parameter variansi sigma bar, maka semua sampel di sini diambil, dia punya rataan masing-masing, dan jika dirata-ratakan setiap rataan sampel itu kita punya sebagai rataan dari distribusi sampling X bar, tak lain adalah rataan dari sampel gitu. Jadi ini rataan dari populasi gitu. Gitu. Baik, karena X bar itu variabel acak, selain punya rataan distribusi sampling, dia punya juga variansi
dari distribusi sampling X bar gitu. Jadi kalau tadi mu X bar sama dengan ekspektasi X bar sama dengan mu. Nah sekarang variansi dari X bar, variansi dari distribusi sampling X bar adalah variansi X bar. Apa ini? Kita lihat variansi dari per n X1 tambah X2 sampai X ke N. Ingat sifat superposisi linear dari variabel acak. Ini variansi kita bisa keluarkan N-nya. Jadi per N kuadrat dari variansi X1 tambah X2 sampai Xn. Gitu. Atau seper N kuadrat kali variansi X1 tambah variansi X2 tambah variansi variabel acak terakhir Xn. Nah, kembali seperti kasus tadi bahwa nilai ekspektasi dari setiap anggota sampel itu akan menuju atau akan sama dengan parameter rataan populasi. Di sini pun sama, maka variansi X1 sama dengan variansi X2 sama dengan variansi Xn itu adalah sama dengan variansi dari populasi. Nah, dengan demikian maka variansi distribusi sampling X bar itu menjadi per n kuadrat. Ini semua variansinya sama. Ini sebanyak n kali. Nah, dengan demikian sama dengan per n kuadrat kali n sigma kuadrat gitu. Karena itu variansi dari distribusi sampling X bar adalah variansi X bar sama dengan sigma kuadrat per n. Baik, dengan demikian distribusi sampling X bar itu mengikuti distribusi normal dengan rataan mu X bar dan variansi X bar. Gitu. N melambangkan distribusi normal. Ini sama dengan N karena tadi mu X bar adalah mu mengikuti distribusi normal dengan rataan mu dan variansinya, variansi X bar adalah variansi populasi dibagi N. Variansi M sigma kuadrat per N. Begitu. Nah, ini untuk kasus di mana populasinya berdistribusi normal.
Jadi populasinya itu mengikuti distribusi normal. Nah, sampelnya, X-bar-nya, jadi nilai-nilai statistik dari rataan sampel, semua sampel dalam, atau berapa sampel yang diambil dari populasi di sini, itu mengikuti juga distribusi normal. Gitu. Jadi kalau misalkan ini setiap X di sini, XI di sini, I-nya dari katakanlah 1 sampai semua elemen dalam populasi itu mengikuti distribusi normal dengan rataan populasi mu, dan variansi populasi adalah sigma kuadrat. Begitu. Jika semua elemen dalam populasi ya gitu. Nah, sekarang ini X-bar-nya, ini statistiknya, bukan elemen tapi nilai yang diambil dari statistik sampel itu mengikuti normal juga, distribusi sampling dari X-bar normal juga dengan rataan distribusi samplingnya mu dan variansi distribusi sampling dari X-bar sigma kuadrat dibagi N begitu. Jadi mohon dilihat perbedaannya apa. Nah, ini untuk distribusi normal. Maka sifat distribusi sampling dari rataannya atau statistik rataan itu normal juga begitu. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana kalau distribusi populasinya nggak diketahui, gitu, atau sembarang gitu. Itu bagaimana menyatakannya begitu? Bagaimana kita bisa mengetahui tentang distribusi sampling dari misalkan rataan gitu. Nah, untuk distribusi populasi yang sembarang apa saja gitu ya, bukan normal apa saja, maka distribusi sampling dari X-bar, dari rataan sampel itu masih mendekati normal. Jadi walaupun misalkan populasi induknya sembarang, tidak normal, tapi X-bar-nya itu masih mendekati normal begitu distribusinya itu. Nah, tapi asal saja ukuran sampelnya cukup besar gitu. Nah, kalau ukuran sampelnya kecil itu belum tentu normal ya. Tapi kalau ukuran sampelnya besar, kita sudah bahas itu di atas 30 datanya ya. Sampel yang di atas 30 gitu. Itu atau sama dengan 30 itu membentuk distribusi yang normal gitu. Itu merupakan hasil dari teorema limit pusat. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ya populasi ya, ini populasinya, saya gambar skema lagi populasinya. Ini ada elemen populasi, semua elemen di sini adalah hasil kejadian atau pengukuran tertentu gitu. Nah, katakanlah ini X kan ya, ini XI kan. XI dari I-nya 1 sampai ke N, total elemen dalam populasi. Nah, katakanlah ini membentuk sebuah distribusi yang ini X ya. Ini X. Kita taruh di representasi kurva. Katakanlah dia punya distribusi begini. Misalkan ya. Jelas dia bukan normal, karena tidak simetri di kiri kanannya gitu. Nah, katakanlah dia punya rataan di sini, tendensi tengahnya. Jadi titik beratnya di sini. Ini mu. Dia punya
rataan mu dan variansi sigma kuadrat begitu. Nah, kita ambil sampel di sini. Kita plot semua data di sampel ini dalam sebuah grafis. Kita punya begini.